Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Jo Abadi Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang tukulan. Tukulan ini adalah penyebutan dalam bahasa Jawa ya teman-teman. Biasa kita gunakan untuk menyebutkan tanaman yang dia tumbuh tetapi tidak dengan perlakuan khusus dari kita, seperti kita semai atau sengaja kita tanam, tapi mereka tumbuh dengan sendirinya. Nah, seperti di samping kita ini ada sak untuk menanam pohon serikaya. Nah, ketika kita melakukan perawatan pohon serikaya kemarin, ternyata kompos yang kita tambahkan di dalamnya kemungkinan ada beberapa biji dari tanaman-tanaman yang kemudian kita sebut sebagai tukulan tadi. Nah, tanamannya di sini ada beberapa teman-teman. Ini jumlahnya kita hitung tadi ada 9 bibit atau 9 tukulan. Di antaranya ada 7 tukulan tomat atau bibit tomat dan 2 bibit cabai atau tukulan cabai. Nah, di video kali ini kita akan mencoba bersama-sama merawat si bibit ini atau si tukulan ini. Akan kita lakukan perawatan dengan pertama melakukan pindah tanam terlebih dahulu ya teman-teman. Karena biasanya tukulan ini atau bibit-bibit yang tumbuh dengan sendirinya ini mereka tumbuh tempatnya sembarangan. Bisa di pot seperti ini, mungkin bisa ada di lahan-lahan yang lain atau bisa di bedengan seperti itu. Nah, kenapa tukulan ini bisa tumbuh? Memang ada kemungkinannya teman-teman. Biasanya kita buang beberapa biji dari tanaman sisa yang kita makan, kemudian kita buang seadanya begitu saja kita buang, atau mungkin teman-teman yang sudah mulai mengkompos ya sudah ikut dikompos begitu. Nah, kemudian satu waktu kompos itu kita panen, nah tiba-tiba muncul tanaman-tanaman ini. Nah, untuk kemunculan tanaman-tanaman ini teman-teman bisa manfaatkan aja. Jangan dibuang, jangan dicabut, tapi kita rawat dan harapannya bisa kita manfaatkan buahnya atau mungkin daunnya, begitu tergantung tanamannya. Nah, mari langsung saja kita rawat si tukulan ini biar nanti bermanfaat untuk kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk melakukan perawatan si tukulan tadi atau tanaman yang tumbuh tadi, pertama pasti kita siapkan media tanam yang baru ya teman-teman, dengan polybag yang baru biar nanti langsung bisa dipindahkan si bibitnya ketika sudah kita cabut dari tempat dia tumbuh sebelumnya begitu. Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bongkar tempat tumbuh untuk si bibitnya ini. Kita ambil bibitnya secara perlahan ya teman-teman. Pastikan tidak banyak akar atau tidak ada akar yang tercabut dari bibitnya. Nah, seperti ini kita lakukan ke semua tukulannya atau ke semua bibit yang tumbuh. Kalau sudah, kita rapikan kembali untuk media tanam di tempat tumbuh sebelumnya. Kemudian langsung bisa kita lakukan penanaman di tempat yang baru. Tanam saja seperti biasa ya teman-teman, layaknya menanam bibit pada umumnya. Nah, seperti ini kita lakukan ke semua bibitnya. Setelah selesai kita lakukan penanamannya di polybag yang baru atau media tanam yang baru, langkah berikutnya kita bisa tambahkan mulsa organik ya teman-teman, seperti ini.
Ini kebetulan kita punya serutan kayu, jadi kita pakai saja. Teman-teman bisa gunakan daun-daun kering yang sudah dikecil-kecilkan, tidak masalah, atau langsung digunakan juga bisa, karena si mulsa ini nanti akan membantu kelembaban media tanamnya untuk pertumbuhan si tanaman itu sendiri ya. Kita tambahkan ke semua bibit yang barusan kita pindah atau tukulan yang baru saja kita pindah ya teman-teman. Nah, kita lakukan ke semuanya. Setelah selesai pemberian mulsa organiknya, langkah berikutnya adalah kita lakukan penyiraman ya teman-teman. Seperti biasanya, kita lakukan penyiraman dengan air secukupnya, pelan-pelan saja di sekitar tanamannya. Nah, untuk membantu kecukupan air yang diperlukan untuk tanaman itu sendiri, untuk penyesuaian si tanaman di tempat yang baru. Oke, secukupnya saja. Ya. Setelah langkah-langkah itu semua tadi terpenuhi dan terlaksana ya teman-teman, paling terakhir kita pastikan si bibit tanaman ini atau si tukulan ini tidak terkena sinar matahari langsung, atau kita tempatkan di tempat yang terteduh terlebih dahulu ya, agar dia bisa menyesuaikan di tempatnya yang baru. Ketika sudah pertumbuhannya baik, baru nanti bisa kita lakukan pindah tanam ke tempat yang lebih besar, atau ke bedeng atau ke lahan langsung, dan dia akan lebih mampu untuk terkena sinar matahari secara langsung. Nah, untuk teman-teman yang di kebunnya ada tanaman-tanaman yang tumbuh sendiri seperti itu, langkahnya identifikasi dulu itu tanaman apa, kemudian apabila tanaman itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita, untuk kebermanfaatan kita lakukan perawatan sedemikian rupa tadi, dan kita jadikan tanaman itu menjadi bermanfaat untuk kita. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.